Pernahkah kalian mendengar bahwa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa ataupun sebaliknya? Ternyata hal itu hingga kini masih jadi pembicaraan oleh sebagian masyarakat. Mitos itu diduga akibat tragedi Perang Bubat. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citaresmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman yang bernama Sungging Prabangkara. Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencana akan dilangsungkan di Majapahit. Maharaja Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Linggabuana datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah untuk bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tapi sebagai tanda Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Pihak Pajajaran tidak terima kalau kunjungan mereka ke Majapahit hanya menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai tanda penaklukan. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara Linggabuana dengan Gajah Mada. Gajah Mada yang sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Namun, ditolaklah tawaran Gajah Mada oleh Maharaja Linggabuana. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukan yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil. Peperangan itu berakhir dengan gugurnya Maharaja Linggabuana beserta segenap keluarga kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Dalam keadaan berduka, akhirnya putri Dyah Pitaloka melakukan tradisi bela patih atau yang biasa disebut bunuh diri demi kehormatan bangsa dan negaranya. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri ini merupakan ritual yang dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-laki telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka. Hayam Wuruk pun kemudian meratapi kematian putri Dyah Pitaloka. Akibat peristiwa Bubat ini, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan kecurigaan dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya yang dianggap ceroboh dan gegabah. Mahapatih Gajah Mada dianggap terlalu berani dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang Raja Hayam Wuruk. Tragedi Perang Bubat juga merusak hubungan kenegaraan antara Majapahit dengan Pajajaran. Perselisihan ini membuat hubungan Sunda dan Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Niskala Wastukencana, yaitu adik dari putri Dyah Pitaloka yang saat itu masih terlalu kecil, menjadi satu-satunya keturunan Raja Pajajaran yang masih hidup. Lalu dia naik tahta menjadi Prabu Niskala Wastukencana. Kebijakan Prabu Niskala Wastukencana antara lain
memutuskan hubungan dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan dua kerajaan tersebut. Akibat peristiwa ini, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan yang tidak memperbolehkan menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lain mengartikannya tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Raja Linggabuana oleh masyarakat Sunda dijuluki dengan nama Prabu Wangi, yang artinya raja yang harum namanya. Karena kepahlawannya membela harga diri negara, keturunannya yaitu raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi, yang berarti pengganti, pewaris, atau penerus Prabu Wangi. Kisah ini kemudian turun-menurun hingga saat ini dan menjadi penyebab memburuknya hubungan antara suku Sunda dan Jawa.